Oke, Sobat Proliga, kali ini saya mau bahas soal kelebihan dan keunggulan Prabowo. Sebut saja keunggulan ya, atau ya kelebihan, sama saja lah. Ada 7 kelebihan Prabowo. 1, nah kita bahas satu persatu. Dia menjadi komandan peleton termuda dalam operasi Tim Nenggala di Timur Timur pada tahun 76. Saat itu usianya masih 26 tahun. Kemudian setelah itu karir militernya melambung sangat pesat. Apalagi sejak tahun 83 setelah menjadi menantu Soeharto sang penguasa Orde Baru. Kemudian poin kedua, Prabowo bisa dibilang menjadi orang yang paling kuat di Indonesia. Karena tidak ada satu orang pun atau satu lembaga pun yang mampu menyeretnya ke pengadilan atas kasus pelanggaran berat yang diduga dia lakukan di tim-tim yang menewaskan puluhan orang saat operasi pembantaian Prasas tahun 1983 dan teror terhadap warga sipil pada tahun 95. Serta menjadi dalang atau aktor intelektual penculikan terhadap puluhan orang aktivis pro-demokrasi pada tahun 97 dan 98. Sebagian diantaranya sampai hari ini hilang dan diyakini sudah meninggal karena sampai saat ini tidak pernah kembali. Poin ketiga, Prabowo itu lahir dari keluarga yang sudah berada. Sejak lahir, Prabowo tidak pernah merasakan yang namanya miskin. Prabowo masuk dalam jajaran orang terkaya di Indonesia. Istilah anak zaman sekarang, tajir melintir. Kekayaan yang tercatat, ini yang tercatat loh. Nggak tahu, barangkali ada yang tidak tercatat. Kekayaannya diperkirakan mencapai 2 triliun berupa aset tanah sekitar 360 hektar, ribuan meter bangunan, beberapa puluh kendaraan mewah, serta uang cash. Ya, serta sejumlah perusahaan yang dia miliki. Entah bagaimana proses mendapat kekayaannya tersebut. Yang jelas, sejak zaman Orde Baru, saat mertuanya Soeharto yang diktator itu berkuasa, dia bisa mendapatkan apa saja yang dia mau. Bahas yang keempat, Prabowo adalah the only one jenderal yang dipecat dari ABRI oleh Dewan Kehormatan Perwira tahun 98. Jadi belum ada ya jenderal yang dipecat, baru Prabowo. Yang namanya diberhentikan secara tidak hormat oleh Dewan Kehormatan itu artinya ya terbukti melakukan pelanggaran dong. Ya. Kemudian yang kelima, ini yang menarik. Ini rekor nih. Prabowo memecahkan rekor mendaftar ke KPU sebanyak 4 kali dalam konteks pencapresan pasca reformasi dengan sistem pemilihan secara langsung. Capres atau cawapres atau presiden sebelumnya hanya 2 kali mendaftar ke KPU. Prabowo tercatat 1 kali mendaftar sebagai cawapres tahun 2009 dan 3 kali mendaftar sebagai capres tahun 2014, 2019, dan 2024. Tidak akan ada orang yang akan sanggup memecahkan rekor ini. Kalaupun ada, mungkin hanya Gibran yang berpotensi bisa memecahkan rekor tersebut. Mengingat umurnya belum genap 40 tahun. Gibran masih punya kesempatan 6-7 kali nyapres atau nyawapres hingga 2054. Setelah debutnya menjadi cawapres di tahun 2024 di usia yang masih sangat muda. Walau tidak memenuhi syarat sih, tapi diloloskan oleh pamannya. Oke, itu yang kelima. Yang keenam, Prabowo merupakan capres tertua sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia. Di usianya yang ke-72 tahun masih penasaran mau jadi presiden. Ini rekor luar biasa loh. Sebegitu ambisiusnya Prabowo ingin berkuasa di usia yang cukup sepuh. Kemudian yang terakhir, yang ke-7. Menurut Mbah Google, Prabowo tidak punya hutang sama sekali. Ini kalau benar, patut diacungi jempol. Mengingat hampir semua orang di Republik ini punya hutang. Tapi ini masih ada tapinya. Selama menjabat kurun waktu 4 tahun di periode kedua Jokowi sebagai Kemenhan, dia justru membuat pembengkakan hutang luar negeri
mencapai 25 miliar US dollar atau setara dengan 385 triliun. Ini kalau dibagi-bagi ke seluruh penduduk Indonesia, masing-masing kita punya hutang kurang lebih 1,5 juta per kepala. Sementara dalam catatan Mbah Google ada sekitar 25 orang meninggal bunuh diri karena hutang pinjol. Luar biasa. Oke, itulah 7 kelebihan Prabowo. Salam logika dari saya, Parto Bangun.